Lili terakhir di lembar ini, novel karya Pandu Windito dibacakan langsung oleh penulisnya. Titik balik. Tiga malam setelah Angel melihat Mira ada di rumah Aksa, Angel tidak pernah melihat Aksa di kamarnya. Aksa selalu tidur di ruang baca dengan debu-debu yang masih belum dia bersihkan. Tapi Aksa mulai membawa laptopnya sejak hari kedua, melanjutkan naskah yang dia sudah mulai beberapa hari yang lalu ditemani foto ibunya. Angel semakin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mira masuk dalam hidupnya, berjalan bersama, bahkan ada di rumah Aksa, dan sekarang Aksa semakin tidak ada kabar. Selain itu, Rio juga sudah lama tidak mampir ke kedainya. Seminggu berlalu dan semua masih sama kecuali untuk Mira. Pagi itu Mira berada di rumahnya, berbaring di ranjangnya masih mengenakan pakaian yang dia pakai kemarin. Meja di samping ranjangnya penuh dengan obat-obatan dan segelas air putih. Mira terbangun karena ingin ke toilet, tapi setelah keluar kamar, Mira tergeletak di lantai dan tidak sadarkan diri. Sementara itu, Aksa sudah menyelesaikan 96 halaman A4 naskahnya, jumlah yang tidak mengejutkan untuk kapasitasnya. Rio, yang pertama kali tahu Mira pingsan dan dibawa ke rumah sakit oleh kedua orang tuanya. Rio segera mengabarkan hal itu ke Angel dan Aksa, tapi Aksa tidak dapat dihubungi. Memang sudah menjadi kebiasaannya ketika menulis. Aksa akan menghilang dari dunia nyata untuk membuat dan hanyut dalam dunia yang sedang dia buat dalam bukunya. HP, internet, bahkan tidak keluar dari rumahnya. Hal itu membuat Angel menggedor pintu rumah Aksa. Berkali-kali tidak ada jawaban sama sekali karena Aksa masih terlelap di ruang baca dengan laptopnya yang masih menyala. Aksa memang tidak gagah, tapi juga tidak takut apapun. Aksa tidak pernah mengunci rumahnya. Dia berpikir tidak ada yang berharga di rumah ini yang perlu dijaga dengan baik. Tapi hal itu mempermudah Angel kali ini. Angel masuk dan langsung mencari Aksa di semua sudut rumah hingga akhirnya menemukan Aksa masih tertidur pulas di ruang baca. Angel langsung membangunkan Aksa dan menariknya. Aksa masih setengah sadar saat Angel menjelaskan di perjalanan. Mira masuk rumah sakit. Itu yang dia tangkap dari Angel. Aksa mulai berpikir, apa karena malam itu Mira pulang sendirian dan terjadi sesuatu di jalan? Aksa semakin tidak tenang saat sampai di depan rumah sakit. Beberapa kali berhenti berjalan sehingga Angel harus menariknya lagi dan lagi. Aksa sempat menolak untuk menjenguk Mira saat sudah sampai di lantai di mana Mira dirawat. Angel tetap menariknya dan langsung membuka pintu ruangan Mira. Di dalam sudah ada Rio yang menemani Mira yang masih duduk lemas di ranjangnya. Mira menyapa Angel dengan gembira walaupun infus menancap di tangan dan perban yang menutup luka di kepalanya akibat benturan saat jatuh. Angel marah kepada Rio, memukulnya beberapa kali karena membuatnya panik sedangkan Mira tampak tidak separah yang Rio katakan. Sebenarnya Rio juga belum lama sampai. Hanya beberapa menit sebelum Angel dan Aksa datang sehingga Rio juga tidak tahu kondisi Mira sebenarnya. Dia tahu Mira tidak ada di rumah dan tetangga Mira menceritakan kejadian Mira terjatuh tadi pagi. Sementara itu, Mira hanya tertawa melihat kelakuan Angel dan Rio, sedangkan Aksa masih diam di pintu masuk. Aksa, Mira memanggil. Gimana bukumu? Lanjut Mira. Aksa diam sebentar sebelum menjawab sedangkan Mira menunggu. Tadi malam naskahku udah selesai. Cepat terbitin ya, sambung Mira dengan semangat. Aksa hanya mengangguk, tidak berani menatap mata Mira. Tak lama, perawat datang dan meminta Aksa dan lainnya keluar karena jam besuk sudah habis. Waktunya pasien untuk makan siang. Aksa masih tidak tahu apa yang terjadi dengan Mira.
masih terfikir Mira masuk rumah sakit karena ada kejadian dalam perjalanan pulang dari rumahnya. Tapi karena kejadian itu, akhirnya Angel dan Aksa kembali berbicara. Setidaknya ada interaksi lagi sejak Angel melihat Aksa dan Mira berjalan bersama walau tidak ada obrolan lain setelahnya. Di lain sisi, Aksa tidak tenang semenjak perjalanan pulang dari rumah sakit. Bahkan malam itu, Aksa tidak bisa tidur karena pikiran itu masih menghantuinya. Walaupun Mira tidak menunjukkan tanda marah atau kecewa, Aksa masih berpikir jika dia menemani Mira pulang, mungkin Mira tidak akan masuk rumah sakit. Dan sekarang, Aksa tidak bisa melakukan apa-apa. Naskah yang sudah dia selesaikan disimpan kembali. Aksa tidak mempunyai semangat untuk mengirimkannya ke penerbit dan mengurus semuanya. Pikirannya mengatakan dirinya tidak siap untuk menjalani semuanya.